Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan, NIM 1917-2024 di kelas 3 Ekonomi Syariah C. Akan membacakan hasil resumen saya dari materi pertemuan pertama sampai materi pertemuan keempat mata kuliah pengantar perbankan. Nah, di sini pertama ada pengertian lembaga bank. Pengertian lembaga bank itu ada dua. Yang pertama, menurut UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, bahwa lembaga bank itu adalah bank badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat yang banyak. Dan yang kedua, lembaga bank menurut UU nomor 10 tahun 1992 tentang perbankan, bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat yang banyak. Sedangkan bank umum itu adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, misalnya transfer, kirim uang, letter of credit, dan lain sebagainya. Selain bank umum, ada juga bank perkreditan. Lembaga bank yang biasanya dimiliki oleh pemerintah daerah atau kabupaten, kota. Ada juga yang dimiliki oleh swasta. Yang kedua, ada ruang lingkup lembaga bank. Lembaga bank dibagi dalam beberapa klasifikasi, yaitu satu, berdasarkan jenis. Yang kedua, kepemilikan. Ruang lingkup selanjutnya ada tujuan lembaga bank. Dan yang ketiga ada pembagian lembaga bank. Yang berdasarkan lembaga bank berdasarkan jenis itu ada dua, yaitu bank devisa dan bank non devisa. Terus lembaga bank berdasarkan kepemilikan itu dibagi menjadi 5. Ada satu, bank umum milik pemerintah atau bank BUMN. 2, bank umum swasta nasional. 3, bank asing, saham dimiliki oleh pihak asing. 4, bank milik campuran, saham dimiliki oleh pihak swasta Indonesia dan pihak asing. 5, bank milik pemerintah daerah provinsi. Selanjutnya ada tujuan lembaga bank. Sebuah lembaga atau industri didirikan pasti mempunyai tujuan. Hal ini tidak terkecuali didirikannya lembaga bank juga mempunyai tujuan. Adapun tujuan utama dari pemerintah atau pihak swasta mendirikan bank yaitu memperoleh profit atau keuntungan. Lembaga bank didirikan dengan tujuan untuk membantu pemerintah dalam penyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Sebagai contoh pada masa sekarang, COVID-19, pemerintah menyalurkan BLT atau bantuan sosial atau bantuan lainnya. Maka dengan adanya bank, pemerintah dengan mudah dapat menyalurkan bantuan tersebut ke pihak yang benar-benar membutuhkan. Dan selain dalam hal penyaluran, dengan adanya bank juga dapat dilaksanakannya transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, provinsi, atau kabupaten kota. Jadi dengan adanya lembaga bank maka semua pihak akan terbantu. Sehingga selain bank mendapatkan keuntungan, juga bank dapat melaksanakan bantuan sosial. Selanjutnya ada struktur organisasi bank. Menurut organisasi bank tidak jauh berbeda dengan yang terdapat pada organisasi bisnis lainnya, karena sebuah bank pada prinsipnya juga merupakan organisasi yang dijalankan dengan mengedepankan dua konsep dasar, yaitu profit dan continuity atau berkelanjutan usaha. Unsur-unsur yang terdapat dalam struktur organisasi bank yaitu ada 1, pemegang saham, 2, dewan komisaris, 3, dewan direksi, 4, ada pejabat eksekutif, dan 5, ada karyawan. Selanjutnya materi yang selanjutnya itu ada fungsi lembaga bank dalam perekonomian negara.
Itu ada 5 lembaga intermediari atau penghubung, 2 lembaga kreditor pemberi pinjaman ke masyarakat, 3 lembaga debitor, lembaga yang diberi pinjaman, 4 lembaga keuangan, 5 lembaga penyedia jasa lainnya pada masyarakat. 1. Lembaga intermediari atau penghubung maksudnya adalah maksudnya bahwa hadirnya bank, maka banyak nasabah yang mendapatkan layanan jasa kredit atau pinjaman. Yang kedua ada lembaga kreditor, lembaga pemberi kredit, bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang diberi izin untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat, walaupun dalam hal ini tidak hanya bank saja yang memberikan pinjaman kepada masyarakat. 3. Ada lembaga debitor, artinya bank juga menerima pinjaman dari lembaga lain, seperti sesama bank atau pinjaman dari luar negeri atau bahkan pinjaman dari Bank Indonesia yang sebagai banker of bank. 4. Lembaga keuangan, artinya bank juga sebagai bagian dari lembaga keuangan itu sendiri. Seperti diketahui bahwa lembaga keuangan itu dibagi menjadi 2, yaitu lembaga keuangan dalam bentuk bank dan lembaga keuangan dalam bentuk non-bank atau misal asuransi, pegadaian, leasing, koperasi atau BMT, modal venture, ajak piutang, dan ajak piutang. 5. Ada penyedia jasa lainnya kepada masyarakat. Ini menunjukkan bahwa bank selain beroperasi menghimpun dana dan menyalurkan dana, juga memberi jasa lainnya kepada nasabah, misalnya transfer dana, safe deposit box, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada peran lembaga bank dalam kehidupan modern. Sebenarnya peran dari lembaga keuangan dalam kehidupan modern sekarang ini sangat banyak. Maka tidak heran jika ada ungkapan yang menyatakan bahwa sepertinya sendi kehidupan umat manusia sangat erat dengan lembaga perbankan. Artinya bahwa hampir semua unsur kehidupan manusia terhubung dengan lembaga bank. Seperti sekarang ini dengan adanya jual beli online terhubung juga dengan bank, terhubung juga dengan adanya jual beli online terhubung juga dengan bank. Anda menggunakan jasa antar, ada menggunakan jasa antar yang pembayarannya menggunakan scan QR code, dan masih banyak lagi keuntungan umat manusia dibantu oleh peran lembaga bank. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.